Raja Dewa Zerg menyempitkan pandangannya dan berubah menjadi sikap Raja Dewa yang dingin dan licik. Saat Lord Fan Yu keluar, kaki belakangmu juga telah keluar dari turbulensi ruang dan waktu. Itu terlalu palsu. Tunggu beberapa lebih banyak hari. Tapi jangan katakan bahwa Raja tidak mengingatkanmu. Begitu Lord Fan Yu keluar, di luar gerbang bintang, aku tidak tahu berapa banyak orang kuat yang menunggumu. Qin Yichan terdiam. Memang, berdasarkan IQ permaisuri, dia harus dapat mengatakan bahwa masalah ini adalah perintah Raja Dewa Zerg dari belakang. Dan segera setelah Kaisar kedua dari ras Zerg merebut kekuasaan para Kaisar, mereka muncul di belakang bokong Kaisar, yang memang terlalu palsu. Qin Yichan sebenarnya tidak berpikir itu palsu, jadi mengapa itu tidak bisa begitu kebetulan? Namun, Raja Dewa Zerg tidak akan membiarkan dirinya mengungkapkan kekurangannya. Tampaknya bahkan jika mereka ingin pergi sekarang, Raja Dewa Zerg harus tinggal selama beberapa hari. Sangat disayangkan bahwa ada segel di dunia serangga, bahkan jika bergerak melalui ruang dan waktu, sulit untuk datang ke dunia luar. Kecuali jika mereka dapat jatuh lagi ke dalam pergolakan ruang dan waktu sebelumnya, dan tingkat kesulitannya lebih tinggi, mereka harus memastikan bahwa waktu tidak kacau, hanya turun di ruang di luar dunia cacing. Bahkan harus dijamin, mereka ini adalah 4 suku Kaisar Ke, Kun Peng, Wu Jin, dan Changmang. Sayangnya, lubang cacing telah terkikis oleh kekacauan, dan mereka tidak bisa kembali dengan cara yang sama. Dengan kata lain, jika Anda ingin keluar sekarang, satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan gerbang bintang yang diserahkan ke klan Senzi untuk diurus. Murid iblis Yue Kong, yang terlihat seperti bulan sabit, bersinar untuk sementara waktu. Setelah melempar untuk waktu yang lama, pada akhirnya aku masih harus membunuhnya. Terlebih lagi, Raja Zerg tidak mau membiarkan mereka pergi begitu cepat. Semakin kebetulan saat pergi, semakin jelas kekurangannya. Qin Yichan dan yang lainnya tidak terburu-buru. Bagaimanapun, ada klan penenun ilahi di luar gerbang bintang, dan Kaisar Yuan Tian selalu ada di sana. Keluar lebih awal dan keluar larut malam juga harus menghadapinya. Mengapa tidak memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan keadaan ke puncaknya dulu? Raja Dewa Zerg sangat murah hati. Biarkan iblis Yue Kong memilih Mingyu untuk diserap sesuka hati, dan bahkan berubah menjadi ulat seperti ulat entah dari mana. Itu dikatakan sebagai harta penyembuhan. Ke Tiangxuan melihat cacing merayap di telapak tangan Raja Dewa, dan tenggorokannya terus-menerus gelisah. Namun, Raja Dewa dari ras Zerg penuh ketidaksabaran. Tampaknya Raja ini dapat memberi Anda hadiah semut ini, yang sudah menjadi hadiah yang luar biasa. Jangan di bawah tampilan wajah yang menjijikkan. Akhirnya aku menelannya dalam satu gigitan. Cacing itu benar-benar menebusnya, tetapi melihat penampilan fitur wajah Ke Tiangxuan yang dipelintir bersama, sepertinya rasanya tidak enak. Dalam hal ini, Raja Zerg sangat yakin. Anak-anak dan cucu ciptaan raja ini pada awalnya tidak digunakan untuk memberi makan Anda semut. Pada hari-hari berikutnya, Qin Yichan terus menyembuhkan luka dan memulihkan kekuatan supernatural mereka. Untungnya, harta mereka mencukupi, dan Xiao Guai masih makan dan tidur. Qin Yichan tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya, dan ingin bertanya kepada Raja Dewa Zerg. Pria kecil ini benar-benar Zerg. Apakah Anda yakin setan babi yang mana bukan? Dan Xiao Guai sesekali terbangun, dan ketika dia melihat wajah Raja Dewa Zerg yang hampir cacat, dia segera berteriak hantu. Kemudian seluruh serangga bersembunyi di pelukan Hua Daoru. Hal ini membuat wajah cacat dari Raja Dewa Zerg terlihat semakin menakutkan, dan dia mendengus dengan marah. Hanya menyisakan kalimat, kamu semut, jangan dipermainkan oleh murid leluhur kulit hitam begitu cepat. Setelah itu, dia berbalik ke Shen Guangyuan, melarikan diri. Pada saat yang sama, di Istana Senzi, para dewa sedang menari, dupa tenang, dan sajaknya alami. Namun, seruan permaisuri Zia seolah memecah keindahan. Yang mulia, apakah Anda yakin? Tanda seru. Feng Tianxing banyak hubungannya dengan naga asli? Tanda seru. Kaisar Yuan Tian memiliki wajah yang tenang, dan menyesap teh. Kamu juga telah melihat tirani takdirnya, dan hukuman yang disebabkan oleh Dao Surgawi membuatku sangat cemburu. Kecuali naga asli, aku benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa seberuntung itu. Tentu saja, karena luasnya alam semesta, Kaisar Yuan Tian juga tahu bahwa beberapa kengerian kuno dan kuat dapat dibandingkan dengan tuannya. Bahkan Kaisar Yuan Tian berpikir, Feng Tianxing, apakah itu bidak catur yang diatur oleh Master Misterius Ke Yutian di sebelahnya? Tapi apakah itu naga sungguhan atau keberadaan yang menakutkan itu? Itu sudah cukup untuk membuat Yuan Tian dicemburu dan penuh minat pada saat yang bersamaan. Yang mulia, Anda tidak dapat berbicara omong kosong tentang ini. Dan, selain itu, Yang mulia dapat mendeteksi kelainan tersebut. Mustahil bagi Ke Yutian untuk tidak memeriksa detail menantu laki-lakinya. Permaisuri Zia menunggu lama sebelum dia duduk kembali di atas tikar bambu lagi, merasa bahwa masalahnya terlalu sensasional. Faktanya, di klan idola pada saat itu, Yang mulia seharusnya meledakkan Qin Yichan menjadi terak, tetapi dia membuat Yang mulia memuntahkan darah sendiri.
dan Permaisuri Zia memperhatikan sesuatu yang aneh. Tetapi dari mulut Kaisar Yuantian secara pribadi mengakui, bagaimana Permaisuri Zia tidak mempercepat detak jantungnya. Namun, Kaisar Yuantian masih minum teh dengan tenang. Keiyu Tian tidak bodoh, hanya tidak cocok untuk Kaisar Tian. Dia bahkan bisa mengikuti ras manusia. Dia sangat ingin memohon kepada putra Baize untuk menjadi penasihat militer, dan bahkan Keiyu Tian memberontak di pertemuan pengadilan. Bukankah itu hanya untuk bekerja sama dengan sisa-sisa dinasti sebelumnya? Untuk Ke Tiangxuan, bagaimana jika itu adalah naga sungguhan? Bagaimana jika itu bukan naga sungguhan? Selama menantu ini dapat memenangkan pertempuran untuknya, bukankah itu cukup? Permaisuri Zia terdiam beberapa saat. Lalu Yang Mulia dapat mengetahui detail Feng Tianxing. Belum. Ini juga alasan Yuan Tian dicemburu. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Feng Tianxing tidak benar. Tetapi dia tidak menemukan bahwa Feng Tianxing adalah Qin Yichen. Bahkan peningkatan pesat Feng Tianxing selama bertahun-tahun telah menyebabkan Kaisar Yuan Tian semakin mengabaikan Qin Yichen. Sejauh ini, Kaisar Yuan Tian percaya bahwa hal yang paling mungkin adalah Kaisar Naga Sejati bereinkarnasi dan memurnikan dewa bawaan, atau sisa tertentu dari dinasti sebelumnya. Dimanipulasi di belakang punggungnya seperti master penjara yang mengendalikan boneka-boneka itu. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Yuan Tiandi setelah merasakan kengerian hukuman Tiadao, tidak berani mempublikasikannya. Setelah minum secangkir teh, Permaisuri Zia menuangkan teh untuk Yuan Tiandi dengan sangat cerdik, dan sambil menuangkan teh, yang terakhir tersenyum sedikit. Anti pencuri harus dibunuh, dan sisa-sisa dinasti sebelumnya harus dibunuh, dan sisa-sisa anti pencuri harus dibunuh. Mani Zia, apakah Anda bersedia membantu saya menyingkirkan pencuri balasan, sehingga saya bisa menjadi kagungan langit? Ketika kata-kata ini keluar, terutama arti dari 4 kata terakhir, Permaisuri Zia gemetar, dan dia, yang berwajah indah, memercikkan teh yang dituangkan untuk Kaisar Surga ke tanah. Kaisar Yuan Tian tidak peduli, tetapi diam-diam menatap Permaisuri Zia, sementara yang terakhir memegang cangkir teh dengan ekspresi takut membuat kesalahan, meringkuk tubuh banyak kaisar yang didambakan tetapi tidak puas. Yang Mulia tahu bahwa Zia selalu menjaga kenetralan, dan klan saya tidak punya nyali untuk campur tangan dalam acara besar di dunia. Kaisar Yuan Tian tersenyum lebih dalam, hanya saja waktunya belum tiba. Jangan lupa bagaimana klanmu menghasilkan banyak uang. Tanpa penggembala sapi dan gadis penenun, klan Dewa Penenunmu tidak akan menjadi kaisar hari ini. Tapi ras manusia masih ada, dan roh kaisar dari penggembala sapi dan gadis penenun masih ada di dunia jiwa naga. Suku Dewa Penenunmu bisa menjadi kaisar karena kemampuan menenun dan membuat jubah adalah yang terbaik di dunia. Petik 2. Dan jika penggembala sapi dan gadis penenun kembali, kamu bahkan tidak perlu kembali. Selama kamu bisa mengajar umat manusia, ras Dewa Penenunmu, mungkin suatu hari, kamu tidak akan menjadi yang terbaik di dunia. Selain itu, jika Keiyu Tian menang, klan penenun ilahi Anda bukan lagi kemungkinan nomor 1 di dunia, tetapi bahkan lebih besar.